Tenaga panas bumi memiliki ekstraksi panas yang jauh lebih kecil dibandingkan muatan panas bumi. Inti bumi yang jaraknya sekitar 4.000 mil dari permukaan bumi merupakan sebuah lautan es panas serta batuan cair yang bersuhu 720 dc. Piero Gineri Conti melakukan uji coba pembangkit listrik tenaga panas bumi untuk pertama kalinya pada tanggal 4 Juli 1904 di Lardello, Italia. Pada percobaan tersebut, ia berhasil menghasilkan listrik untuk menyalakan 4 buah lampu. Siklus uap air tenaga panas bumi dibagi menjadi 3, yaitu siklus uap langsung, serta siklus uap terpisah, serta siklus biner. Siklus uap langsung mendapatkan uap air dari sumber produksi, kemudian uap tersebut digunakan untuk memutar turbin. Uap yang keluar dari turbin selanjutnya akan diembunkan dengan peranan kondensor sehingga menjadi air. Air tersebut lalu diinjeksikan ke perut bumi melalui sumber injeksi. Yang kedua, siklus uap terpisah. Pada siklus ini, campuran air dan air didapatkan dari sumber produksi. Bedanya, pada proses tersebut terjadi perpisahan antara uap dan air di bagian separator. Air pemanasan tersebut kemudian diinjeksikan ke perut bumi melalui bagian sumur injeksi. Uap hasil pemisahan berguna untuk memutar turbin. Setelah uap air keluar dari turbin, proses selanjutnya menuju kondensor. Yang ketiga, siklus biner. Uap air maupun uap air panas pada siklus ini diambil dari perut bumi. Uap air berguna untuk memutar turbin. Tetapi yang paling berperan hanyalah panasnya. Kemudian panas ini disebut atau digunakan heat exchanger. Peralatan utama PLTP. Peralatan utama PLTP terdiri dari kepala sumur dan valve, separator, silencer, kondensor, gas extraction. Pertama, kepala sumur dan valve. Seperti halnya sumur-sumur minyak dan gas, di sumur panas bumi juga dipasang beberapa valve atau katup untuk mengatur aliran fluida. Kedua, separator. Separator berfungsi untuk memisahkan uap dari air yang bercampur dalam aliran dua fasa. Ketiga, silencer. Silencer merupakan silinder yang di dalamnya diberi suatu pelapis untuk mengendapkan suara dan bagian atasnya terbuka. Keempat, kondensor. Fungsi kondensor adalah untuk mengkondensasikan uap menjadi air dengan cara membuat kondisi vakum di dalam bejana. Kelima, gas extraction. Untuk menjaga agar kondisi di dalam kondensor tetap vakum, maka non-condensable gas atau NCG harus dikeluarkan dari kondensor dengan cara dihisap oleh ejector. Prinsip kerja PLTP. Pertama, uap disuplai dari sumur produksi melalui sistem transmisi uap yang kemudian masuk ke dalam steam receiving header sebagai media pengumpul uap. Kedua, dari steam receiving header, uap kemudian dialirkan ke separator dengan tipe cyclone yang berfungsi untuk memisahkan uap atau pure steam dari benda-benda asing seperti partikel berat, contohnya sodium, potasium, kalsium, silika, boron, amonia, fluor, dan lain-lain. Ketiga, kemudian uap masuk ke demister yang berfungsi untuk memisahkan moisture yang terkandung dalam uap sehingga diharapkan uap bersih yang akan masuk ke dalam turbin. Keempat, uap masuk ke dalam turbin sehingga terjadi konversi energi dari energi kalor yang terkandung dalam uap menjadi energi kinetik yang diterima oleh sudu turbin. Turbin yang dikopel dengan generator akan menyebabkan generator berputar saat turbin berputar sehingga terjadi konversi dari energi kinetik menjadi energi mekanik. Kelima, generator berputar menghasilkan energi listrik. Keenam, exhaust steam atau uap bekas dari turbin dikondensasikan di dalam kondensor dengan sistem jet spray. Ketujuh, NCG atau non-condensable gas yang masuk ke dalam kondensor dihisap oleh first ejector, kemudian masuk ke interkondensor sebagai media pendingin dan penangkap NCG. Setelah dari
interkondensor, NCG dihisap lagi oleh second ejector masuk ke dalam afterkondensor sebagai media pendingin dan kemudian dibuang ke atmosfer melalui cooling tower. 8. Dari kondensor air hasil kondensasi dialirkan oleh main cooling water pump masuk ke cooling tower. Selanjutnya air hasil pendinginan dari cooling tower uap kering disirkulasikan kembali ke dalam kondensor sebagai media pendingin. 9. Primary cooling system di samping sebagai pendingin, secondary cooling system juga mengisi air pendingin ke interkondensor dan afterkondensor. 10. Overflow dari cold basin cooling tower akan ditampung untuk kepentingan reinjection pump. 11. River make-up pump beroperasi hanya saat mengisi basin cooling tower. Secara sederhana, pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) adalah tenaga listrik yang dihasilkan dari gerak turbina yang digerakkan oleh panas bumi. Cara pemanfaatannya adalah dengan membuat sumur yang kedalamannya mencapai titik panas bumi. Lalu panas tersebut dialihkan ke lokasi turbin untuk menggerakkan turbin. Sumber energi tidak jadi komponen. Komponen-komponen apa saja yang ada pada PLTP serta masalah-masalah apa saja yang ada pada PLTP. Komponen-komponen yang ada pada PLTP antara lain yaitu separator, demister, turbin, dan generator. Masalah-masalah yang ada pada PLTP yang pertama yaitu biaya di muka tinggi dan waktu yang relatif lama untuk menemukan, mengkonfirmasi, dan mengembangkan sumber daya panas bumi dapat memiliki dampak negatif pada pembiayaan proyek secara keseluruhan. Yang kedua ialah mengenai mekanisme pengelolaan wilayah kerja panas bumi. Yang ketiga, harga jual listrik dari panas bumi. Dan keempat, mengenai pengadaan lahan dan lingkungan. Dan yang terakhir yang kelima, mengenai penelitian dan data sumber daya dan cadangan panas bumi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.